Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Analisis Kompleks di pertemuan ke-13. Nah, pada pertemuan ke-13 ini ya, kita membahas bab baru ya, yaitu bab 4 mengenai integral kompleks ya. Jadi kita akan belajar mengenai integral di sistem bilangan kompleks itu seperti apa ya. Apakah masih berlaku sifat-sifat di sistem bilangan real ataukah tidak? Nah, kita akan mempelajarinya di sini ya. Nah, subbab pertama yang akan kita bahas, subbab 4.1, integral yang akan kita pelajari adalah integral fungsi berharga kompleks ya, dengan peubah real ya. Jadi, nanti variabel-variabelnya atau peubahnya itu real. Nah, tapi hasil integralnya itu nilainya itu bilangan kompleks ya. Nah, kita perhatikan dulu fungsi berikut. Nah, fungsi ft-nya ya dalam bentuk ut plus ivt ya. Jadi bagian realnya ut, bagian imajinernya vt ya. Dengan t-nya itu anggota dari interval tertutup AB ya. Jadi t-nya itu real ya. Nah, dengan fungsi U dan V ini ya, bernilai real ya. Nah, dan continuous sepotong-sepotong pada AB ya. Apa itu continuous sepotong-sepotong ya? Continuous sepotong yaitu apa? Kalian perlu perhatikan bahwa interval tertutup AB itu bisa terdiri dari beberapa subinterval. Jadi maksud subinterval itu apa? Jadi interval dari A ke B itu kepotong-potong kayak gitu ya. Misal interval dari 0 sampai 2 kepotong jadi 2. Kepotong jadi 2 contohnya dari interval 01 gabung interval 1 2 kayak gitu. Itu kepotong ya. Jadi terdiri dari dua subinterval. Nah, di sini interval tertutup AB ya, itu terdiri dari beberapa subinterval ya. Dengan U dan V itu kontinu ya, kontinu dan mempunyai limit berhingga pada ujung-ujung subinterval tersebut. Jadi, misal tadi saya sebutkan interval tertutup dari 02 ya. Nah, dari interval tertutup 02 itu tadi kan apa? Dari dua subinterval ya, dari 01 sampai 1 dan 12 ya. Nah, ujung subintervalnya itu berarti kalau dibagi 2 kayak gitu berarti di 1 ya. Di ujung subintervalnya adalah dari contoh yang saya sebutkan tadi adalah 1. Nah, di 1 itu di U dan V itu kontinu dan mempunyai limit berhingga. Seperti itu ya, gambaran secara sederhananya. Nah, dengan kata lain ya, U dan V itu kontinu pada interval AB ya, interval tertutup AB kecuali di berhingga titik ya, di berhingga banyak titik di mana terjadi loncatan berhingga. Berarti apa? Dari yang contoh tadi saya sebutkan dari 02 tadi kan dipecah dari jadi 01 dan 12 ya. Berarti dia continue kecuali di ketika t-nya itu sama dengan 1 ya. Kan kepecahnya ketika di 1 ya, 01 dan dipecah dari 01 dan 12 kan terjadi loncatannya ya, kepecahnya intervalnya itu kan di 1 ya. Jadi dia U dan V kontinu di interval AB kecuali di 1 itu. Kalau intervalnya tadi yang saya sebutkan dari 02 ya, kepecah di 1. Jadi tidak kontinunya itu di 1. Gitu. Kalau misal dari interval 02 dibagi 3 subinterval, misal dari 0 setengah, setengah 1, 1 ke 2. Nah, berarti dia tidak kontinunya itu di setengah dan 1 karena loncatannya atau intervalnya itu kepotong di setengah dan 1. Misal kalau dibagi 3 subinterval. Itu ya sederhananya seperti itu. Nah, menurut teorema integral ya,
maka ya integral dari UT dt dari A ke B dan integral VT dt dari A ke B itu ada ya, karena U-nya UT itu real, VT-nya itu real dan kontinu ya pada AB kecuali di peringkat titik itu jadinya menurut teorema integral, nanti kalian bisa searching ya apa itu teorema integral, itu integralnya nilainya ada. Nah, oleh karena itu ya dapat didefinisikan sebagai berikut. Jadi ternyata ya integral FT dt ya dari A ke B itu bisa kita definisikan sebagai integral UT dt dari A ke B ditambah I dikali integral VT dt dari A ke B. Jadi bagian realnya dari F yaitu UT dan bagian imajinasinya dari FT yaitu VT itu bisa diintegralkan sendiri ya, diintegralkan sendiri-sendiri menurut definisi ini ya. Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh berikut ya. Nah, ini contoh. Nah, misal ini ya, kita disuruh menghitung integral E pangkat IT dt dari 0 sampai pi per 4. Nah, berarti kita harus, ini FT-nya ya, fungsi FT-nya adalah EIT. Kita harus mencari UT-nya dan VT-nya ya, bagian realnya dan bagian imajinernya. Nah, kalian ingat E pangkat IT ya, itu bisa kita nyatakan sebagai cos T plus I sin T. Ingat di pertemuan sebelumnya, E pangkat IY itu kan sama dengan cos Y plus I sin Y. Gitu ya. Makanya ini E pangkat IT bisa kita tulis sebagai cos T plus I sin T. Terlihat ya bahwa bagian realnya adalah cos T, bagian imajinernya adalah sin T. Berarti dari definisi tadi ya, kita bisa tulis seperti ini. Menjadi sama dengan integral cos T dt dari 0 pi per 4 ditambah I dikali integral sin T dt dari 0 sampai pi per 4. Nah, gampang ya, ini tinggal integralin cos T dan sin T. Integralnya cos T, sin T ya. Nah, ini batasnya dari 0 sampai pi per 4. Integralnya sin T, itu adalah min cos T ya. Min cos T ya, dari 0 sampai pi per 4. Nah, itu tinggal masukin batas-batasnya ya. Untuk yang sin, batas atasnya adalah pi per 4, berarti sin pi per 4 dikurangi sin 0, batas bawahnya. Lalu ditambah I dikali yang min cos T ya, berarti min cos, batas atasnya pi per 4 dikurangi dalam kurung min cos, batas bawahnya 0 ya. Sehingga kita dapat sin pi per 4. Pi per 4 itu kan 45 derajat ya, berarti setengah akar 2 dikurangi sin 0. Sin 0 itu 0, berarti hasilnya untuk yang sin adalah setengah akar 2 plus I ya dikali dalam kurung. Nah, cos pi per 4 juga setengah akar 2 ya. Itu ada minnya berarti min setengah akar 2. Lalu dikurangi min cos 0. Nah, kalian ingat cos 0 sendiri berapa? 1. Berarti min cos 0 min 1. Ketemu lagi min berarti jadi plus. Makanya itu hasilnya jadi min setengah akar 2 plus 1. Seperti itu. Ini contoh hasil contoh pengintegralannya ya. Jadi kalian harus pastikan fungsi yang kalian integralkan, bagian realnya itu apa, bagian imajinernya itu apa. Ya, seperti itu. Ya, selanjutnya adalah ada sifat integral fungsi berharga kompleks dengan peubah real ya. Nah, dinyatakan dalam teorema 411. Nah, yang pertama, bagian real dari integral FT dt dari A ke B ya, sama dengan integral dari bagian real FT dt dari A ke B. Jadi kayak realnya itu kayak masuk gitu ya. Lalu sifat yang I2, jadi kalau ada K, ini K-nya konstanta kompleks ya, berarti K-nya itu bilangan kompleks. Nah, ini mirip dengan sifat integral di bilangan real ya. Jadi integral dari K dikali FT dt dari A ke B itu sama dengan K-nya bisa keluar ya. Konstantanya kompleksnya bisa keluar sama dengan K kali integral FT dt dari A ke B. Lalu yang ketiga, nah ini modulus ya. Modulus dari integral ya FT dt dari A ke B itu kurang dari sama dengan integral dari modulus FT dt dari A ke B gitu ya. Nanti selanjutnya akan kita lihat bukti-buktinya itu seperti apa.
Nah, ini bukti ya untuk yang I1 ya. Kita ingat kembali bahwa FT adalah UT plus IVT ya, dengan T-nya anggota interval tertutup AB ya. Maka kalian ingat bagian realnya dari FT adalah UT ya. Dan kalian lihat integral dari definisi ya. Integral FT dt dari A ke B kan definisinya apa? Integral UT dt dari A ke B ditambah integral FT dt dari A ke B ya. Itu ada I-nya ya. Gitu. Nah, berarti bagian real dari integral FT dt dari A ke B adalah apa? Bagian realnya integral FT adalah integral UT dt dari A ke B. Bagian imajinernya adalah integral FT dt dari A ke B. Sehingga bagian real dari integral FT dt dari A ke B adalah integral UT dt dari A ke B. Nah, kalian ingat UT adalah bagian real dari FT. Berarti bisa kita tulis sebagai integral bagian real FT dt dari A ke B. Untuk sifat yang pertama terbukti. Nah, lalu sifat yang kedua ya. Nah, diketahui K konstanta kompleks, berarti bisa kita tuliskan sebagai K sama dengan K1 plus IK2. K1-nya bagian real, K2-nya bagian imajiner ya. Nah, diperhatikan bahwa untuk setiap T ya, anggota interval tertutup AB itu berlaku seperti ini ya. Nah, kita jabarkan perkaliannya. K kali FT adalah sama dengan dalam kurung K1 plus IK2 dikali dalam kurung UT plus IVT. Nah, kita perkalikan aljabar biasa ya, kita akan dapat hasil seperti ini. K1 UT ditambah I, K1 VT ditambah I, K2 UT ditambah I kuadrat, K2 VT. Nah, I kuadrat ingat adalah apa? Min 1 ya. Jadi, I2 K2 VT menjadi real ya. Nah, selanjutnya kita kumpulkan yang real sama yang real yang ada I-nya ya, dengan yang ada I-nya. Berarti bagian realnya kita dapat K1 UT min K2 VT ya, ditambah I dikali K1 VT ditambah K2 UT ya. Nah, maka menurut teorema integral ya, dari definisi yang tadi ya, integral dari KFT dt dari A ke B itu apa? Bagian realnya diintegralin sendiri, bagian imajinernya diintegralin sendiri. Berarti sama dengan integral ya K1 UT min K2 VT dt dari A ke B ditambah I dikali integral K1 VT plus K2 UT dt dari A ke B. Gitu. Nah, ini kan K1 UT, K2 VT, K1 VT, K2 UT itu kan real ya. Nah, kalian bisa terapkan sifat integral di bilangan real, sistem bilangan real. Kan apa? Integralnya bisa masuk ya. Jadinya seperti ini. Ini yang bagian real. Jadi, integral K1 UT dt dari A ke B dikurangi integral K2 VT dt dari A ke B. Lalu yang bagian imajinernya jadi seperti ini ya, plus I dikali integral K1 VT dt dari A ke B ya, ditambah integral K2 UT dt dari A ke B. Nah, untuk yang bagian imajiner itu kan ada I di luar kurung ya, nanti kita kalikan ke dalam ya. Nah, setelah kita jabarkan nih ya, dan kita kembalikan lagi, tadi kan apa? Ada minus ya, min dari integral K2 VT dt dari A ke B itu kita balikin lagi menjadi I kuadrat, lalu yang I-nya kita kalikan ke dalam kurung, jadinya kita dapat I dikali integral K1 VT dt dari A ke B ditambah I dikali integral K2 UT dari A ke B ya. Nah, lalu apa sih yang selanjutnya kita lakukan? Nah, ini ya. Nah, ini menyusun saja ya, yang I kuadrat kita letakkan di belakang sendiri ya. Nah, selanjutnya lagi ya. Nah, bisa kalian lihat kita akan mengelompokkan K1 ya dan IK2. Jadi kalian bisa lihat dari dua unsur yang di depan ini ya, yang di persamaan terakhir itu kan apa? K1 dikali integral UT dt ditambah IK2 dikali integral UT dt. Kan integral UT dt-nya sama ya. Berarti itu bisa dikelompokkan, yang belakang juga. IK1 dikali integral VT dt
Begitu juga I kuadrat K2 juga diintegral VT dt. Nah, untuk yang ada integral UT dt itu berarti hasilnya apa? Dalam kurung K1 plus IK2 dikali integral UT dt dari A ke B. Ini distributif biasa ya. Lalu yang bagi dua unsur di belakangnya itu kan ada I ya. I-nya bisa keluar ya. Jadi I dikali dalam kurung K1 plus IK2 dikali integral FT dt dari A ke B. Pokoknya ini hanya sifat distributif biasa ya. Pengaplikasian sifat distributif. Nah, K1 plus IK2 itu adalah K ya. Kita tuliskan sebagai K, berarti sama dengan K dikali integral UT dt dari A ke B ditambah IK ya, dikali integral VT dt dari A ke B. Nah, itu di persamaan terakhir itu ada K-nya. Berarti kalau kita terapkan sifat distributif ya, K-nya bisa keluar ya, sehingga sama dengan K dikali integral UT dt dari A ke B ya, ditambah I dikali integral VT dt dari A ke B. Nah, yang di dalam kurung ini adalah apa? Integral dari FT dt dari A ke B. Sehingga kita dapat sama dengan K dikali integral FT dt dari A ke B. Sifat yang I2 terbukti. Nah, selanjutnya sifat yang I3 ya. Nah, kalian ingat kembali kan diketahui bahwa integral FT dt dari A ke B kan bernilai kompleks ya. Bagian realnya UT, bagian imajinernya VT ya. Nah, maka bisa kita namakan ya. Nah, secara umum bisa kita namakan ya, karena bernilai kompleks integral FT dt dari A ke B itu sebagai R dikali E pangkat I var Pi. Jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk kutub ya. Dengan R-nya apa? Ingat, R adalah modulus ya. Modulus dari integral FT dt dari A ke B, dan var Pi adalah argumen dari integral FT dt dari A ke B. Gitu ya. Pokoknya ingat, karena integralnya itu bernilai kompleks, jadi kita bisa nyatakan seperti ini. Selanjutnya, akibatnya diperoleh apa? Nah, modulus dari integral FT dt dari A ke B itu kan sama dengan modulus R dikali E pangkat I var Pi. Nah, modulus kan bisa kita pecah ya, berarti sama dengan modulus R dikali modulus E pangkat I var Pi. Nah, kalian ingat E pangkat I var Pi. E pangkat I itu sama dengan apa? Cos Y plus I sin Y. Ya, berarti E pangkat I var Pi adalah cos var Pi plus I sin var Pi. Bagian realnya apa? Cos var Pi, bagian imajinernya adalah sin var Pi. Modulusnya apa? Berarti apa? Akar dari cos kuadrat var Pi ditambah sin kuadrat var Pi. Nah, cos kuadrat ditambah sin kuadrat. Itu kan kita lagi ngomongin real ya. Sekarang ya hasilnya kan real ya kalau modulus. Nah, di sistem bilangan real yang trigonometri, cos kuadrat var Pi ditambah sin kuadrat var Pi adalah 1. Berarti akar dari cos kuadrat var Pi ditambah sin kuadrat var Pi adalah 1. Ya, makanya itu sama dengan R dikali 1. Kan modulus R itu kan pasti positif ya. Itu, makanya modulus R-nya jadi R, dan modulus E pangkat I var Pi adalah 1. Jadi R kali 1 hasilnya adalah R. Kita namakan itu adalah bintang 1 ya, persamaan bintang 1. Lalu di lain pihak, nah kalian ingat R ya. R itu, ingat R-nya itu bilangan real ya. R itu bisa kita tulis sebagai E pangkat min I var Pi dikali R dikali E pangkat I var Pi. Jadi kita munculkan E pangkat min I var Pi dikali E pangkat I var Pi. Itu kan 1 ya. Pangkatnya kan kalau dijumlahkan 0, E pangkat 0 1. Makanya bisa ditulis seperti ini. Nah, kalian ingat R kali E pangkat I var Pi adalah integral FT dt dari A ke B. Jadi kita bisa tulis sebagai E pangkat min I var Pi dikali integral FT dt dari A ke B. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa E pangkat I var Pi itu kan gak ada unsur T-nya ya. Berarti kan itu apa? Konstanta kompleks. Kalau pakai sifat yang I2 itu kan bisa masuk ke dalam integralnya. Jadi kita dapat integral E pangkat I var Pi-nya masuk, jadinya integral E pangkat I var Pi dikali FT dt dari A ke B. Nah, kalian ingat kembali E pangkat min I var Pi dikali FT itu kan real ya. Berarti kita bisa tulis
dari sifat yang pertama ya, kita bisa dapat seperti ini, sama dengan bagian real dari integral E pangkat I var pi Ft dt dari A ke B. Karena E pangkat I var pi dikali Ft itu real ya, bagian real dari dirinya sendiri. Makanya bisa ditulis dengan sifat yang pertama ya, I1 itu ya, menjadi hasilnya seperti ini. Bagian real dari integral E pangkat min I var pi Ft dt dari A ke B gitu. Nah, sehingga ya kita balikin lagi ke sifat 1 ya, bisa kita tulis sebagai integral bagian real dari E pangkat min I var pi Ft dt ya dari A ke B. Nah, bagian realnya itu kan dirinya sendiri ya. Nah, ini kalau ini pakai sifat di bilangan real ya. Jadi kalian ingat di sistem bilangan real ya, di analisis 1 sebarang bilangan real itu pasti akan kurang dari sama dengan apa? Nilai mutlaknya gitu, ya kan? Misal A itu bilangan real, A itu pasti akan kurang dari nilai mutlak bilangan real ya. Ingat, nilai mutlak di sistem bilangan kompleks itu kita namakan modulus ya. Gitu. Jadi ini akan kurang dari sama dengan ya integral nilai mutlak ya, karena ini real jadi saya sebutkan nilai mutlak, integral dari nilai mutlak bagian real ya dari E pangkat min I var pi Ft dt dari A ke B. Nah, kita balikin lagi, bagian realnya kan apa? E pangkat min I var pi Ft ya dt, berarti ini kurang dari sama dengan integral nilai mutlak ya atau modulus dari E pangkat min I var pi Ft dt dari A ke B. Nah, ingat sifat modulus atau nilai mutlak itu bisa dipecah ya menjadi integral, saya namakan modulus ya sekarang ya, karena ini dipecahkan jadinya ketemunya bilangan kompleks ya, jadinya integral modulus E pangkat min var pi dikali modulus Ft dt dari A ke B gitu. Nah, ingat modulus dari E pangkat min I var pi adalah 1. Karena kan apa? E pangkat min I var pi itu kan apa? Cos var pi min I kali sin var pi. Berarti bagian realnya cos var pi, bagian imajinernya min sin var pi. Kan kalau di cari modulusnya apa? Jadinya akar dari cos kuadrat var pi ditambah dalam kurung min sin var pi kuadrat. Itu kan jadinya hasilnya akar dari cos var pi kuadrat ditambah sin var pi kuadrat, sama dengan yang E pangkat I var pi ya. Itu sama dalam ingat sifat identitas trigonometri, cos kuadrat var pi plus sin kuadrat var pi itu 1, makanya akar 1 hasilnya 1. Makanya modulus dari E pangkat min I var pi adalah 1 ya, bisa kita tulis sebagai sama dengan integral dari modulus Ft dt dari A ke B. Ini kita namakan persamaan bintang 2 ya, atau star 2. Nah, dari persamaan bintang 1 dan bintang 2 diperoleh ini. Modulus dari integral Ft dt dari A ke B itu akan kurang dari sama dengan integral dari modulus Ft dt ya dari A ke B. Nah, ini latihan ya, 1 ya. Coba hitung integral berikut. Nah, yang pertama integral dari 1 dalam kurung, ini ingat ya, ini dalam kurung 1 plus IT kuadrat dt dari 01. Berarti kalian harus mencari bagian dari Ft-nya di sini adalah dalam kurung 1 plus IT kuadrat. Ingat ini kuadratnya di luar ya. Berarti kalian kuadratin dulu, nanti kelompokkan yang bagian real mana, yang bagian imajiner mana gitu ya. Baru pakai definisi integralnya. Nah, ini ya. Ini langsung aja ya, ini adalah integral dari E pangkat I2IT dt dari 0 sampai pi per 6. Pi per 6 berapa? 30 derajat ya. Nanti tinggal dimasukkan. Nah, ini sudah saya kasih petunjuk ya. E pangkat I2T adalah cos 2T plus I sin 2T. Udah langsung terlihat ya, bagian realnya cos 2T, bagian imajinernya sin 2T. Mengerjakannya gimana? Silahkan lihat contoh tadi ya. Pokoknya kalian harus menentukan bagian real dan imajiner dari fungsi yang diintegralkan. Nah, selanjutnya, subbab selanjutnya yang kita bahas adalah
sub 4.2 mengenai kontur dan integral kontur ya. Nah, ini agak sedikit itu ya. Detailnya sedikit agak banyak ya, pokoknya makanya harus diperhatikan. Ini kita akan pakai parameter ya, fungsi parameter. Nah, ini himpunan titik-titik x, y ya. Itu dengan x-nya adalah sama dengan gt dan y-nya adalah ht, dengan t adalah anggota interval tertutup AB, itu membentuk suatu busur xy ya. Gitu. Nah, jika G dan H kontinu pada interval tertutup AB, maka busur tersebut disebut busur kontinu ya, kalau G dan H kontinu. Nah, lalu jika T1 dan T2 itu tidak sama, pasti akan berlaku, dan ini berlakunya apa? X1, Y1 tidak sama dengan X2, Y2, maka disebut sebagai busur Jordan ya. Selanjutnya, jika GA sama dengan GB, jadi ujung intervalnya itu sama, dan HA sama dengan HB juga ya, di masing-masing fungsi itu tidak ada dua harga T yang lain yang berkorespondensi dengan titik sama ya, X, Y. Nah, maka busur yang terbentuk adalah kurva tertutup sederhana atau kurva Jordan. Jadi ingat ya, bentuk busur ya. Busur kan biasanya melengkung ya, ada ujung-ujungnya. Gitu. Ujung yang ya, ujung-ujungnya gitu. Pokoknya kalian gambarkan, pokoknya busur ada yang ini ya, ada yang busur kontinu ya, jadi halus ya busurnya. Ingat busur ya, kan kalau kalian busur di panahan itu bentuknya gimana. Ada juga yang ujung-ujungnya itu nggak sama ya, jadi terpotong gitu ya, ya berupa busur potongan biasa. Nah, yang ketiga ini kalau ujung-ujungnya sama, jadi ketemu ya, itu membentuk busur kurva tertutup gitu. Nah, ini perhatikan contoh ya. Nih. Contoh A, diberikan busur K ya dengan persamaan parameter ini. Jadi X sama dengan T, dengan T-nya lebih dari sama dengan 0 kurang dari 2, sama dengan 2 ya. Lalu Y-nya itu parameter ya, jadi Y-nya merupakan fungsi lagi. T ya, Y-nya sama dengan T ketika T-nya lebih dari 0 dan kurang dari sama dengan 1, dan bernilai 1 ketika T-nya lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2. Gitu. Nah, untuk T sama dengan 0 ya, otomatis kita akan dapat X-nya 0, Y-nya 0 ya, sehingga kita dapat titik 0,0. Lalu untuk T sama dengan setengah, otomatis X-nya setengah ya, dan Y-nya setengah, karena T setengah itu kan masuk di lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 1 ya, berarti Y-nya sama dengan T, berarti Y-nya sama dengan setengah, sehingga kita dapat titik setengah, setengah. Nah, untuk T sama dengan 1, untuk X-nya X sama dengan T ya, maksudnya X, makanya X-nya sama dengan 1 lah. Y-nya berapa? Nah, 1 itu masuk mana? Nah, 1 itu masuknya berarti untuk masuk yang atas ya, yang Y sama dengan T, karena kan Y sama dengan T ketika T-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 1. Jadi kita dapat titik 1,1. Nah, untuk titik 1,5 kita dapatnya apa? X-nya jelas ya 1,5 karena X sama dengan T. Lalu Y-nya berapa? Nah, 1,5 kan berarti masuk interval yang lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2. Berarti Y-nya sama dengan 1. Jadi kita dapat titik 1,5, 1. Nah, untuk T2 jelas X-nya 2 ya, Y-nya berapa? Y-nya berarti ini masuk yang ke bawah ya, Y sama dengan 1, karena 2 itu kan masuknya interval lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2, sehingga kita dapat titik 2,1. Sehingga diperoleh kurva K sebagai berikut. Jadi ini ilustrasi ya, kita ambil titik-titik untuk menghubungkan titik tersebut. Jadi X-nya ya, X-nya dari apa? 0 sampai 2 ya. Lalu itu ya titik yang didapat 0,0 ya. Setengah koma setengah, 1,1. Nah, setelah 1,1 sampai 2,1 itu nilainya 1 terus untuk Y-nya. Gitu. Jadi gambarnya itu dari titik-titik seperti itu ya. Atau bisa kalian lihat itu
kurvanya itu kan Y sama dengan ya. Nah, bisa kalian lihat Y sama dengan T ketika 0 sampai 1 ya. Makanya itu kan Y sama dengan T. Nah, itu kan kurva garis lurus ya. Y sama dengan T. Lalu Y sama dengan 1 ketika dari 1 sampai 2. Nah, tapi kalian untuk lebih jelasnya itu kalian ambil titik-titik sampel itu ya. Jadi kita dapat kurva sebagai bentuk kurvanya sebagai berikut ya, seperti di gambar itu. Nah, jadi apa? K itu merupakan busur Jordan ya. Bisa kalian lihat ujung-ujungnya itu kan berbeda ya. T1 tidak sama dengan T2. Kalau ketemu atau busurnya sama itu namanya kurva sederhana ya. Kurva tertutup sederhana. Nah, lalu untuk yang contoh yang B ini adalah ada kurva dengan persamaan parameter X sama dengan 2 cos T dan Y sama dengan sin T ya. Dengan T-nya itu dari 0 sampai 2pi ya, berarti dari 0 sampai 360 derajat. Maka, nah, kalian ingat ya modulus Z. Ya, Z kan apa? X plus Y ya. Nah, X-nya apa? 2 cos T, Y-nya adalah 2 sin T. Berarti modulus 2 cos T plus I dikali 2 sin T, ya kan? Nah, modulus apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Berarti akar dari 2 cos T kuadrat ditambah 2 sin T kuadrat. Sama dengan akar 4 dikali cos kuadrat T ditambah 4 dikali sin kuadrat T ya. Nah, 4-nya kita keluarkan ya. Sehingga kita dapat akar dari 4 dikali cos kuadrat T tambah sin kuadrat T. Nah, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T adalah 1 ya. Berarti akar 4 dikali 1 sama dengan akar 4 yaitu 2. Ternyata apa? Modulusnya Z adalah 2. Ingat modulus sama dengan 2. Modulus Z sama dengan 2. Ya kan? Nah, kita bisa tulis sebagai apa? Akar dari X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2. Berarti apa? X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 2 kuadrat. Ini apa? Persamaan lingkaran ya. Nah, dengan demikian, kurva tersebut merupakan lintasan berupa lingkaran ya. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. Nah, berlawanan arah jarum jam. Karena itu T-nya dari 0 sampai 2pi. Kalau T-nya dari pi sampai 0 ya, itu berarti searah jarum jam. Tapi karena T-nya dari 0 sampai 2pi, bisa kalian lihat dari 0 sampai 2pi itu bentuk lingkarannya itu berlawanan arah jarum jam. Dan merupakan apa? Kurva tertutup sederhana ya. Karena apa? Kan lingkaran itu kan tertutup ya, ujung sama ujungnya. Ketika T-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 2pi itu kan di satu titik yang sama ya. Makanya itu namanya kurva tertutup sederhana atau kurva Jordan. Nah, gambarnya seperti ini ya. Nah, selanjutnya jika turunannya G dan H atau G aksen dan H aksen ya, kontinu dan tidak bersama-sama 0 untuk setiap T ya, anggota interval tertutup AB, maka kurva Jordan tersebut itu disebut busur licin ya. Panjang busur licin ya adalah L sama dengan integral dari akar dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat dt dari A ke B ya. Nah, kontur sendiri itu apa? Kontur adalah suatu rangkaian kontinu ya dari berhingga banyak busur licin ya. Jadi kalau ada busur licin dan kontinu itu namanya kontur. Nah, ini contoh ya. Misal diberikan busur K dengan persamaan parameter. Ini tadi ya masih dengan contoh sama dengan contoh sebelumnya ya, contoh 2 ya. Ini kita masih berikan busur yang sama ya. Nah, kita diminta hitung panjang busur tersebut. Sebenarnya kalau dari gambar kita bisa langsung dapat ya panjang busurnya berapa ya kalau pakai hitung-hitungan manual biasa ya. Tapi kita akan coba menghitung busur pakai rumus yang tadi ya. L sama dengan integral akar dari dx dt kuadrat ditambah dy dt kuadrat ya dari A ke B.
Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, itu nanti gambarnya seperti ini. Nah, kita namakan ya. Ini ada titik 0 di 0,0, titik A di 1,1, di titik B 2,1. Karena kan kurvanya bisa kalian lihat, kurva K itu kan terdiri dari dua kurva ya, dari busur 0A dan juga busur A ke B ya, gitu. Sebenarnya bisa kalian lihat ya secara cepat ya, bahwa busur 0A OA ya itu adalah nilainya berapa? Itu kan segitiga siku-siku ya. Yang OA1 itu kan segitiga siku-siku, panjang sisi tegaknya adalah 1 dan 1, berarti sisi miringnya akar 2. Nah, lalu busur AB sendiri kalau manualnya berapa panjangnya? Itu dari titik 1,1 ke 2,1, berarti panjangnya berapa? 1. Itu kalau manual biasa ya, tapi kita coba pakai rumus ya, mempersulit ya. Kesannya mempersulit, tapi kita coba lihat ya bagaimana cara mengerjakannya. Nah, diperhatikan bahwa busur K ya, tadi sudah saya sebutkan terdiri dari dua segmen ya. Kita namakan OA dan AB ya, maka panjang busur K yaitu L ya, kita namakan L sama dengan LOA ditambah LAB. Jadi kita akan menghitung sendiri-sendiri nanti ya. Nah, untuk segmen OA, kalian perhatikan bahwa lintasan Z-nya X plus Y ya, Y-nya sama dengan X ya, karena dan X-nya itu dari 0 sampai 1 ya, ya kan? Dari lintasan OA ya, Y-nya sama dengan X, dengan X-nya lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Berarti kita bisa ambil X-nya sebagai T ya, maka kita karena Y sama dengan X, berarti Y-nya sama dengan T, dan karena X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari 1, maka T-nya akan lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 1. Sehingga ini kita dapat X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan T ya, ya kan? X-nya sama dengan T, Y-nya sama dengan T. Oke? Karena X sama dengan T, berakibat Y sama dengan T. Berarti untuk segmen OA ini dx dt-nya, nah dx dt berarti turunannya T terhadap T ya 1 ya. Y sama dengan T, dy dt-nya turunannya T terhadap T juga 1, dengan T-nya dari 0, 1. Berarti kita sudah dapat turunannya. Akibatnya diperoleh LOA ya, adalah integral apa? Integral dari akar dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat. Nah, ini kan satu-satu semua. Berarti akar dari, nah ini kan dari A ke B ya, A-nya 0, ujungnya ya. Ini kan intervalnya dari 0 sampai 1 ya, makanya A-nya 0, B-nya 1, ujung bawah, batas bawahnya 0, batas atasnya 1. Akar dari apa? dx dt 1, dy dt 1, berarti akar dari 1 kuadrat plus 1 kuadrat dt. Akar dari 1 kuadrat berapa? Akar 2 ya. Jadi integral akar 2 dt dari 0 sampai 1. Integral akar 2 dt berapa? Akar 2t ya, kita masukin batasnya 0,1, kita akan dapat hasilnya berapa? Akar 2. Kita tinggal dimasukin biasa ya, substitusi biasa. Berarti kita dapat panjang LOA adalah 2. Nah, selanjutnya kita perhatikan segmen AB ya, lintasan Z sama dengan X plus Y itu apa? Y-nya 1 ya, di segmen AB ya, dan X-nya apa? Dari, ya otomatis kalau dari segmen 1, X-nya dari lebih dari 1, kurang dari sama dengan 2 ya. Nah, kita ambil X-nya sama dengan T, kalau di sini Y-nya 1 ya, karena Y-nya memang konstanta ya, Y sama dengan 1, dan T-nya apa? Dan karena X-nya itu kan lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2 ya, maka T-nya adalah lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2. Sehingga kita dapat X sama dengan T dan Y sama dengan 1 ya. X sama dengan T berarti sama dengan yang sebelumnya ya, dx dt berarti apa? T diturunkan terhadap T adalah 1 dan Y sama dengan 1. Turunan Y sama dengan 1, Y-nya konstanta, turunannya 1 berapa? 0. Berarti dy dt adalah 0. Ya, dengan T-nya itu dari lebih dari 1 kurang dari sama dengan 2 gitu ya. Akibatnya diperoleh apa? Nah, kita masukin ke rumus ya. Panjang busur AB ya, atau sama dengan integral akar dari dx dt kuadrat plus dy dt kuadrat ya,
dari A ke B. Nah, ingat di sini A-nya, B-nya apa? A-nya adalah 1, B-nya adalah 2 ya. Ingat T-nya itu kan dari lebih dari 1 dan kurang dari sama dengan 2. Ya, berarti integral dari akar dari dx dt 1, dy dt 0. Berarti akar dari 1 kuadrat plus 0 kuadrat dt ya. Integral dari 1 sampai 2. Nah, sama dengan berarti apa? Akar dari 1 kuadrat plus 0 kuadrat kan 1 ya. Berarti akar dari 1 akar dari 1 adalah 1, berarti sama dengan integral 1 dt dari 1 ke 2. Nah, integral 1 berapa? T ya. Berarti T kita masukkan batasnya dari batas atasnya 2, batas bawahnya 1. Sehingga hasilnya berapa? 1 ya, gitu. Berarti kita dapat panjang segmen AB atau busur AB adalah 1. Dengan demikian, kita bisa langsung jumlahkan ya. L-nya adalah akar 2 plus 1. Gitu. Nah, lalu contoh yang B ini masih contoh yang kurvanya masih sama ya. Tadi apa? Berupa lingkaran ya. X-nya 2 cos T, Y-nya 2 sin T, dengan T-nya dari 0 sampai. Nah, kalau ini T-nya dari lebih dari 0 sampai kurang dari sama dengan pi per 2. Berarti hanya di kuadran 1 ya, 0 sampai 90 derajat. Nah, berarti berupa apa? Seperempat lingkaran saja ya. Seperempat lingkaran, pusatnya 0,0, jari-jarinya 2. Ini ada di kuadran 1 ya. Dan masih berlawanan arah jarum jam, karena T-nya itu kan dari 0 ke pi per 2. Gitu. Kalau nulisnya T-nya dari pi per 2 ke 0, berarti apa? Sekali lagi, searah jarum jam ya. Nah, hitunglah panjang kurva tersebut. Sebenarnya gampang ya, kita tinggal langsung mencari. Ya, Bu, tinggal cari aja itu lingkaran jari-jarinya 2. Terus dihitung aja seperempat dari lingkaran yang jari-jarinya 2. Dikali apa? Seperempat dikali keliling lingkaran yang jari-jarinya 2. Kan kalau secara itu seperti itu ya, hanya seperti itu saja ya. Tapi coba kita hitung pakai rumus tadi. Nah, diperhatikan untuk setiap T ya, dengan T-nya dari lebih dari 0, kurang dari sama dengan pi per 2 itu berlaku apa? Nah, X kan cos 2T, Y-nya si 2 sin T. Nah, turunannya cos 2T apa? Min 2 sin T. Turunannya 2 sin T apa? 2 cos T. Ya. Berarti kita bisa langsung masukin rumus tadi. Nah, maka kita akan dapat ini. L-nya, ini kan rumusnya ya. dx dt tadi apa? Min 2 sin T dan dy dt apa? 2 cos T ya. Berarti sama dengan integral dari akar dalam kurung min 2 sin T kuadrat ditambah dalam kurung 2 cos T kuadrat dt. Integralnya apa? A-nya 0, B-nya pi per 2 ya. Tadi kan T-nya dari lebih besar sama dengan 0, kurang dari sama dengan 2. Nah, berarti apa? Ini akan sama dengan min 2 sin T dikuadratin, itu apa? 4 sin kuadrat T ya. Kan minnya dikuadratin juga, makanya hilang. Lalu 2 cos T dikuadratin menjadi 4 cos T kuadrat ya. Nah, sekali lagi kita keluarkan 4-nya ya. Jadinya akar 4 dikali sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T. Sin kuadrat ditambah cos kuadrat. 1 ya, berarti jadi integral dari akar 4 kali 1 dt dari 0 sampai pi per 2. Akar 4 berapa? 2 ya. Berarti akar 2 dt dari 0 pi per 2 sama dengan integralnya 2 berapa? Terhadap t, 2t ya. Berarti 2t dengan batasnya dari 0 sampai pi per 2. Nah, kalian masukkan batasnya, nanti hasilnya sama dengan pi. Jadi ternyata panjang dari busur tadi adalah pi ya, seperempat lingkaran tadi adalah pi. Kalian nanti bisa cek hitung manual ya, itu juga hasilnya akan sama dengan pi ya. Kalau pakai ngitung seperempat dari busur apa, berarti kan seperempat dari keliling lingkaran, itu juga hasilnya akan pi dengan jari-jari 2. Nah, ini latihan ya. Nah, ini coba kalian hitung, X-nya 3 cos T, Y-nya 3 sin T. Nah, T-nya dari 0 sampai pi 0 sampai 180 itu berarti apa? Setengah lingkaran ya. Pusatnya 0,0, jari-jarinya 3. Jelas berlawanan arah jarum jam karena T-nya dari 0 sampai pi. Coba hitung kurvanya ya, seperti itu. Ya. Nah,
Cukup sederhana ya contohnya ini ya. Pokoknya silahkan dikerjakan ya. Oke, pertemuan kali ini ya cukup sampai sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya jika ada kesalahan. Nah, jika ada pertanyaan ya, silahkan disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.